Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1250 sampai tahun 1252. Di desa kecil yang dihuni orang mati ini, seluruh wajah Kevin Ye kini tampak kusam. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa menemukan orang kepercayaannya sendiri di desa pegunungan terpencil dan bobrok ini, pemilik bunga kerbepel, Kexin. Melihat penampilan Kevin Ye yang konyol, elang itu sedikit aneh. Elang itu tampaknya merasa bahwa perilaku Ye Shuai menjadi semakin aneh sejak ia datang ke desa orang mati. Keanehan semacam ini sulit dipahami seperti ia kehilangan jiwanya. Berjalan ke arah Kevin Ye, elang itu melambaikan telapak tangannya dan berkata kepadanya, Ye Shuai, bangun, bangun. Tampaknya setelah mendengar panggilan elang itu, Kevin Ye kembali kepada Tuhan, tetapi mulutnya masih dengan senyum tak terbatas seperti angin musim semi. Melihat Kevin Ye, elang itu sedikit penasaran, tetapi segera elang itu menyeringai dan mengikuti pandangan Kevin Ye dan melihat ke pintu kamar kayu yang redup. Kemudian ia bercanda, Ye Shuai, kau tidak menyukai gadis desa itu, kan? Jelas menatap mata Kevin Ye yang sedang melamun, elang adalah pertama kalinya memikirkan gadis berbaju merah yang baru saja masuk ke ruang kayu. Namun, Kevin Ye tidak menjawab pertanyaan elang secara langsung. Dia hanya berkata sambil tersenyum, elang, kamu masih muda, beberapa hal tidak akan kamu mengerti. Kata-kata Kevin Ye yang tidak masuk akal membuat elang terdiam beberapa saat. Meskipun prestasi Kevin Ye sangat tinggi, Kevin Ye jauh lebih muda dari elang. Seorang pemuda berusia 17-8 tahun mengatakan bahwa dia terlalu muda untuk menerimanya. Saat ini, Kevin Ye tersenyum seperti bunga. Dia melihat keluar pintu dan bergumam, tarian kupu-kupu, Ruoyi, Xiaorou, Lingyu, Keli, Diking, Xiao, Yuruo, Kinara, Kexin, Meng, 11 orang. Masih ada satu yang sedang jatuh cinta dan satu yang sedang jatuh cinta. Untuk kata-kata cerewet Kevin Ye, elang secara alami tidak akan mengerti, hanya bisa menjadi kepala kabut. Namun saat ini, Kevin Ye, dalam benaknya, adalah sepotong pipi yang familiar yang terus-menerus muncul, membuatnya merasa kewalahan, tetapi juga merasa begitu baik dan familiar. Nama-nama ke-11 orang di mulut Kevin Ye ini bukanlah nama-nama dari 12 pemilik bunga di negeri dongeng. Tarian kupu-kupu peri teratai, peri mawar Ruoyi, peri mawar Xiaorou, peri peoni plume, peri bunga persikeli, peri bunga lili berpisah, peri bunga plum Xiao, peri anggrek Yuruo, peri tulip Kinara, peri begonia manis, peri melati Dream Song. Hari ini, ke-11 pemilik bunga telah muncul di hadapan Kevin Ye, dan hanya ada satu peri epifilum yang tidak memiliki cinta. Ini adalah nama yang tidak asing di benak Kevin Ye, dan sekarang sepertinya Kevin Ye sekali lagi mengucapkan kata-kata gurunya, mengumpulkan 12 ahli bunga dan kembali ke negeri dongeng. Sekarang Tuan 12 bunga Kevin Ye telah menemukan 11, yang membuatnya merasa bahwa waktunya untuk kembali tampaknya semakin dekat. Tentu saja, bagi pikiran Kevin Ye, elang tidak akan pernah mengerti. Saat ini, Kevin Ye dan elang begitu tenang di ruang kayu rumah Zhang Laixi, dan langit semakin dalam dan dalam. Dengan jatuhnya malam, seluruh desa mulai hidup. Meskipun desa itu terkunci di ruang kayu bakar dan tidak tahu situasi spesifik di luar, suara langkah kaki dan teriakan di desa telah terdengar sepanjang waktu. Ketika cahaya bulan yang tenang menutupi seluruh desa, desa itu jatuh ke dalam suasana yang gila. Di ruang kayu yang tenang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tiba. Zhang San dari desa orang mati bergegas ke ruang kayu bakar bersama dua penduduk desa muda. Pada saat itu, Zhang San menatap Kevin Ye dan elang itu dengan pandangan tak berdaya. Kemudian dia menghela napas, dan kemudian Zhang Sanyi melambaikan tangannya dan berkata, bahwa kedua orang asing ini pergi dan bawa mereka ke tempat upacara pengorbanan. Akhirnya, upacara peringatan 100 tahun desa orang mati akan segera dimulai. Ketika kedua pemuda desa itu tiba, satu persatu, mereka menarik Kevin Ye dan elang itu dan mendorong mereka untuk keluar. Pergi, pergi. Kevin Ye tidak melakukan apa-apa, tetapi hati elang itu sedikit tidak senang. Bagaimanapun, didorong oleh dua orang biasa bukanlah hal yang menyenangkan. Sementara seluruh desa dalam keadaan euforia, Kevin Ye sepertinya mendengar suara isak tangis dan tercekik dari keluarga Zhang Laixi. Meskipun suaranya sangat kecil, itu menyayat hati. Saat dia berjalan, Kevin Ye melihat ke rumah kepala keluarga. Meskipun Zhang Laixi mengaku sebagai kepala desa ini, keluarganya tidak berbeda dengan penduduk desa biasa. Tidak dapat dikatakan bahwa dia melarat. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Melihat keraguan Kevin Ye, pemuda desa yang mendorong Kevin Ye kembali mendorongnya di bahunya. Kevin Ye hanya tersenyum pahit, dan segera meninggalkan rumah Zhang Laixi mengikuti jejak Zhang San dan yang lainnya. Sebenarnya, seluruh desa almarhum tidak terlalu besar. Hanya ada satu jalan utama dari awal hingga akhir.
Saat ini, Kevin Ye dan Seng Ying dikawal dari rumah Zhang Laixi oleh Zhang San dan yang lainnya. Mereka berjalan di sepanjang jalan utama sampai ke bagian terdalam desa, di depan rumah misterius itu. Berdiri di alun-alun di luar rumah, seluruh elang itu tercengang. Melihat ke arah rumah bangsawan di pedalaman desa, elang itu terus berkata, "Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan mataku. Di sini, ada rumah bangsawan yang sangat mewah di desa pegunungan yang bobrok ini. Sungguh fantastis." Elang itu berbicara dan menatap Kevin Ye dengan matanya. Namun, penampilan Kevin Ye sama sekali berbeda dari elang itu. Ekspresi wajahnya tampaknya sudah dikenal sejak lama. Lihatlah alun-alun di depan rumah bangsawan itu. Saat ini, alun-alun itu penuh dengan lampu, dan ratusan penduduk desa yang telah meninggal semuanya berkumpul di sini. Di tengah alun-alun itu ada sebuah meja dengan 5 ekor hewan untuk dikorbankan. Lebih jauh di sepanjang meja itu ada panggung kayu sementara dengan 3 krematorium di atasnya dan kayu bakar di bawahnya. Melihat pemandangan ini, elang itu tiba-tiba merasa merinding, mengetahui bahwa rak api itu, elang itu hanya melihatnya dari serial TV, sekarang pengalaman pribadinya tidak sama lagi. Raungan, raungan. Raungan kegembiraan terdengar satu demi satu di antara kerumunan. Namun, raungan itu tidak berlangsung lama, dan ratusan penduduk desa melihat sosok kurus berdiri di panggung yang terbakar. Orang ini bukan orang lain. Dia adalah Zhang Laixi, kepala desa orang mati. Semua orang melihat Zhang Laixi melambaikan tangannya ke arah hadirin dan berkata, "Diam, diam." Untuk beberapa saat, seluruh desa mulai sunyi. Keheningan itu begitu mati sehingga membuat orang-orang tidak nyaman. "Bawakan aku 2 orang asing yang membobol makam." Wajah Zhang Laixi tampak garang, dan itu adalah seruan yang suram. Kemudian 7 atau 8 penduduk desa muda keluar dari panggung, mendorong dan menyikut Kevin Ye dan elang ke panggung yang terbakar dan melemparkan mereka di depan Zhang Laixi. Bab 1251. Api dan hukuman itu benar-benar merah dan kuning. Zhang Laixi berdeham dan mulai membaca, memanggil langit dan bumi untuk mencela. "Sudah 700 tahun sejak desa tempat aku meninggal. Hal-hal yang disebut besar dan kecil telah dilaporkan ke langit dan bumi." Zhang Laixi sangat menarik tentang kecaman ini. Kevin Ye tidak dapat menahan tawa saat mendengarkan. Petisi ini seharusnya menjadi doa, buku doa untuk angin dan hujan. Namun, buku doa ini ditulis dengan cara kekanak-kanakan, yang membuat orang tertawa. Dalam buku doa pendek yang terdiri dari ratusan kata, Zhang Laixi membacanya 3 kali. Ketika Zhang Laixi selesai membaca buku doa ini, penduduk desa di bagian bawah jatuh ke tanah satu persatu. Zhang Laixi juga berlutut di tanah, memegang buku doa di kedua tangan, dan berteriak, "Sujud, sujud lagi," 3 kali. Dengan suara Zhang Laixi, ratusan orang baik di seluruh desa yang mati berlutut dan berdoa. Setelah upacara selesai, seseorang telah dengan hormat mengirimkan baskom tembaga yang menyala kepada Zhang Laixi. Melihat baskom tembaga merah, Zhang Laixi tidak ragu-ragu. Dia melemparkan surat doa ke dalam baskom tembaga, dan kertas kuning itu langsung terbakar saat bersentuhan dengan api. Melihat api yang berkobar di baskom tembaga, seluruh desa orang mati menjadi bersemangat dan mendidih lagi. Semua orang berteriak, dan suaranya bergema dari langit. Di sisi lain, elang itu menatap apa yang disebut upacara 100 tahun di desa orang mati, "Ini sudah berakhir, ini terlalu terburu-buru. Jangan bersuara, teruslah melihat," kata Kevin Ye sambil tersenyum. Setelah ledakan sorak-sorai dan teriakan, Zhang Laixi berdiri di depan orang-orang lagi dan melambaikan tangan, "Diam, diam." Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi sunyi lagi. Saat itu, wajah Zhang Laixi mulai merasa tidak berdaya, dan suaranya tercekat, "Ayo, bawa pengorbanan." Tiba-tiba, ekspresi seluruh desa yang sedih dan gembira mulai muncul. Semua orang melihat Zhang Laixi seperti ini, dan beberapa dari mereka mulai menangis. Kevin Ye dan Seng Ying tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa ini begitu baik? Semua penduduk desa menangis. Pada saat ini, 2 penduduk desa yang muda dan kuat mulai maju. Di depan mereka, sesosok merah menyala menerangi seluruh desa. Melihat gadis yang disebut sebagai korban, elang itu tertegun dan berkata, "Benarkah?" Gadis berwajah tak tertandingi ini, si elang, pernah bertemu di ruang kayu bakar keluarga Zhang Laixi. Saat ini, gaun gadis itu tidak berbeda dengan yang dikenakannya di siang hari, terutama bunga begonia yang cantik di dahinya tampak luar biasa bersinar di bawah api. Gadis itu melirik penduduk desa di bawah, lalu berinisiatif untuk berdiri di perancah. Saat ini, gadis itu tampaknya tidak terlalu banyak berjuang, juga tidak terlalu banyak kesedihan. Dia dalam posisi yang gigih. Keksin. Melihat wanita berbaju merah di rak api, mata Kevin Ye tiba-tiba meledak karena marah. Kemarahan itu langsung tertuju pada Zhang Laixi. Tampaknya dia ingin membakar Zhang Laixi dan penduduk desa menjadi abu. Namun sekarang Zhang Laixi tidak berani berbalik. Dia takut ketika dia melihat ke belakang, dia tidak dapat menahan diri untuk menghentikan upacara pengorbanan terpenting di desa itu ketika dia melihat putrinya yang malang.
Jari-jarinya sedikit gemetar. Zhang Laixi perlahan dan perlahan mengangkat tangannya. Kemudian dia tersedak dan terisak-isak. Dia berkata, nyalakan api dan bakar semua dua orang asing dan korban mereka. Sayang sekali perintah Zhang Laixi dilaksanakan dengan lambat di desa yang sudah mati. Lihat aku dan aku melihat kalian. Tidak ada yang mau melakukannya. Pada saat ini, ledakan tangisan dan tangisan keluar. Tidak, jangan bakar adikku, jangan. Seorang anak laki-laki berlari keluar dari kerumunan. Anjing, anjing, jangan pergi ke sana, kamu tidak bisa pergi ke sana. Jangan bakar adikku, aku tidak ingin adikku mati. Nyalakan. Perintah Zhang Laixi terdengar lagi. Saat ini, ada kekacauan di panggung. Suara tangisan anak laki-laki itu mencapai telinga Kevin Ye dan Elang, membuat mereka meledak menjadi kemarahan yang tak bernama. Jari-jari Kevin Ye sekarang berderit. Namun, tepat ketika Kevin Ye siap untuk memulai, seorang sosok keluar dari belakang perancah. Dia bertangan kosong dan memegang sabit tajam. Ketika dia muncul, dia menendang dua pemuda desa yang berdiri di atas panggung hingga jatuh ke tanah. Kemudian orang itu melambaikan sabit dan bergegas ke gadis di atas panggung, Ernie, Ernie. Zhang Laixi tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia segera berbalik dan berteriak, Zhang Kuandan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu mengganggu upacara pengorbanan. Pemuda bernama Zhang Kuandan, dengan sabit di tangannya, mencibir, ya, aku gila, tetapi aku tidak cukup gila untuk membakar putriku. Zhang Laixi, aku akan memberitahumu, dengan seluruh telurku di sini hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan menyentuh Ernie sehelai rambut pun. Jika kamu memiliki kemampuan, kau akan menginjak mayatku. Bab 1252. Zhang Kuandan, yang tiba-tiba bergegas keluar untuk mengganggu upacara pengorbanan di desa orang mati, berani dan tak kenal takut. Dia berteriak pada Zhang Laixi kata-kata lebih nyaring, ada semacam keberanian meskipun ribuan orang saya pergi. Kemunculan Zhang Kuandan membuat upacara 100 tahun desa menjadi lelucon. Pada saat ini, Zhang Kuandan berdiri di atas panggung, dan sabitnya terus-menerus bersinar di bawah sinar bulan. Dapat dikatakan bahwa penduduk desa yang muda dan sederhana ini benar-benar gila saat ini, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh yang menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Sebagai patriark desa orang mati, Zhang Laixi harus berbalik untuk menghadapi Zhang Kuandan bahkan jika dia enggan melakukannya. Pipi kurus Zhang Laixi berkedut. Dengan suara suram, dia berteriak, Zhang Kuandan, letakkan sabit di tanganmu dan bergulinglah untukku. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan api atas nama patriark. Menghadapi ancaman Zhang Laixi, Zhang Kuandan berkata tanpa ragu, hukuman api adalah hukuman api, jadi apa? Karena aku berani melakukannya hari ini, aku tidak pernah berpikir untuk hidup. Setelah terdiam sejenak, Zhang Kuandan melanjutkan, tapi Zhang Laixi, kukatakan padamu, bahkan jika aku mati hari ini, kamu tidak dapat menyakiti Ernie. Tidakkah kamu ingin berkorban? Tidakkah kamu ingin berkorban untuk yang hidup? Ayolah, aku akan menjelaskan kehidupan ini di sini hari ini. Siapapun di antara kalian yang tidak takut mati akan datang. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret beberapa bantal untuk kalian kubur bersamaku. Kata-kata Zhang Kuandan keras, dan sabit dingin yang bersinar di tangannya tidak berani menatap langsung. Saat ini, penduduk desa di desa orang mati ragu-ragu ketika kamu melihatku dan aku melihatmu. Bagaimanapun, Zhang Kuandan yang berdiri di atas panggung tidak ingin hidup, tetapi penduduk desa tetap ingin hidup dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada perintah dari Zhang Laixi, dan tidak ada yang berani naik untuk menjemput Zhang Kuandan. Tiba-tiba, seluruh situasi desa menjadi aneh. Zhang Laixi berdiri di atas panggung dan mencibir, Zhang Kuandan, penduduk desa yang paling mati, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah upacara peringatan 100 tahun, yang merupakan hari terpenting dalam 100 tahun desa orang mati. Tahukah kamu apakah desa kita akan bersenang-senang dalam 100 tahun ke depan? Apakah kamu pikir aku ingin membakar putriku? Tetapi demi seluruh desa, aku hanya bisa melakukan pengorbanan seperti itu. Apakah kamu mengerti? Saat ini, Zhang Laixi juga penuh dengan air mata, wajah kesakitan. Namun, Zhang Kuandan sama sekali tidak peduli dengan ini, aku tidak peduli apa, setelah 100 tahun, aku hanya tahu bahwa tidak seorang pun dari kalian dapat menyakiti Ernie. Jika ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Masalah besarnya adalah kematian. Aku tidak takut mati. Bagaimana denganmu? Zhang Kuandan meraung marah, suaranya bergema di langit. Saat ini, Kevin Ye dan Lang hanya berdiri diam di depan perancah, tersenyum melihat pemandangan ini. Kevin Ye bahkan berkata, setelah aku mati, banjirnya terlalu tinggi. Haha, aku tidak menyangka bahwa penduduk desa kecil di desa orang mati juga memiliki wawasan seorang kaisar. Bagus, bagus. Lang berkata sambil tersenyum, begitu, bocah konyol ini jelas-jelas bingung karena cinta.
Sambil berbicara tentang Elang, dia menatap Kevin Ye dengan mata mengejek, dan Kevin Ye hanya menatap Elang, dan kemudian mereka jatuh ke dalam periode tenang lagi. Sebaliknya, gadis cantik Ernie, yang juga diikat di perancah, berdiri di samping Kevin Ye. Saat ini, mulutnya sedikit bergetar, dan bibir merahnya terbuka dan tertutup. Saudara Kuandan, sebaiknya kamu pergi. Ini pilihanku. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya berharap setelah aku pergi, desa ini bisa damai dan tenteram. Semua orang bisa bahagia. Mendengar suara tangisan Ernie, Zhang Kuandan tampak menjadi gila lagi dan berkata, tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin melindungimu. Setelah itu, Zhang Kuandan, memegang sabitnya di tangannya, bergegas menuju Ernie dan berkata, Ernie, jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu hari ini. Mendengar kata-kata Zhang Kuandan, Zhang Laixi sangat marah dan berteriak, Zhang Kuandan, apakah kamu benar-benar ingin membuat musuh dengan seluruh desa orang mati? Zhang Kuandan mencibir dengan jijik dan berkata, jangan bilang seluruh desa ini penuh orang mati. Bagi Ernie, aku adalah musuh seluruh dunia, apa yang bisa kulakukan? Atas usaha keras Zhang Kuandan, Zhang Laixi tidak punya pilihan lain. Zhang Kuandan adalah seorang yatim piatu di desa. Ketika dia masih muda, orang tuanya pergi keluar gunung untuk bekerja di dunia luar, dan meninggalkan Zhang Kuandan muda untuk kakek neneknya. Sekarang, setelah bertahun-tahun, orang tua Zhang Kuandan tidak pernah kembali. Beberapa tahun yang lalu, kakek nenek Zhang Kuandan juga meninggal satu demi satu, jadi Zhang Kuandan selalu menjadi orang di seluruh desa. Jika saat ini, akan lebih baik jika ada saudara dan teman yang bisa keluar dari desa untuk membujuk Zhang Kuandan. Sayangnya, tidak ada. Semua telur, pergilah, pergilah. Gadis cantik bergaun merah itu meneteskan air mata, menangis dan memohon. Namun Zhang Kuandan bersikeras, saya tidak akan pergi. Ini masalah besar bahwa kita mati bersama hari ini. Saat ini, Zhang Kuandan tidak perlu khawatir. Jika dia mati, dia akan mati. Melihat Zhang Kuandan berdiri di samping Ernie sambil melambaikan sabit untuk menghentikan eksekusi, Zhang Laixi tidak punya pilihan. Saat ini, Zhang Laixi hanya bisa berkata dengan wajah dingin, ayo, jatuhkan Zhang Kuandan dan nyalakan apinya. Tidak seorang pun dapat mengganggu upacara 100 tahun desa kita. Atas perintah kepala keluarga, meskipun semua orang di desa tidak mau maju, mereka tidak berdaya. Hampir pada saat yang sama, dua kelompok orang bergegas keluar dari kerumunan di bawah panggung. Satu kelompok orang, dengan tongkat di tangan mereka, bergegas ke panggung dan mengelilingi telur utuh. Ada juga sekelompok orang yang memegang obor dan melemparkannya ke kayu bakar yang telah disiapkan untuk panggung. Dalam sekejap, seluruh panggung terbakar. Gelombang panas satu demi satu menerjang Zhang Kuandan dan yang lainnya. Saat ini, Zhang Kuandan melambaikan sabitnya dan melepaskan tali Ernie. Ernie, ikut aku, ikuti aku. Sambil berteriak, Zhang Kuandan meraih tangan Ernie dan bersiap untuk menyerbu keluar. Namun, ada dinding api di depannya, dan ada tongkat di belakangnya. Kemana mereka bisa lari? Seluruh panggung sekarang dalam kekacauan, hanya Kevin Ye dan Seng Ying yang diam, seolah-olah mereka sedang menunggu kematian. Sambil menyipitkan mata ke arah Kevin Ye, elang itu berkata sambil tersenyum, Ye Shuai, apakah kita tidak akan bergerak? Jika kita tidak melakukannya lagi, kita pasti akan menjadi babi panggang malam ini. Dan Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, siapa yang bilang aku tidak melakukannya, bukankah sudah melakukannya? Mendengar kata-kata Kevin Ye, elang itu aneh, lagi pula, seluruh tubuh Kevin Ye masih diikat dengan tali rami saat ini, di mana ada setengah dari arti tangan. Namun, ketika elang itu tidak dapat mengetahuinya, ada kilatan guntur ungu di langit yang cerah, yang memecahkan seluruh langit malam dengan sekali klik. Tidak ada tanda-tanda bahwa hujan turun. Hujan, hujan. Tiba-tiba, seluruh desa menjadi kacau. Semua orang melihat hujan deras turun. Dalam sekejap, mereka memadamkan api di seluruh perancah, hanya menyisakan jejak asap dan debu yang tak berdaya.